Chapter 1166, Jianqi. Sentuh. Baili Yutian menghantam dengan kekuatan tiba-tiba. Menderu mendadak, tubuhnya penuh momentum. Zuo Fan juga merupakan lengan kanan rumah mewah merah dan melempar pisau. Keduanya berada di bawah kekuatan besar itu. Kiki terpaksa mundur dan menyapu tanah meluncur sepanjang jalan. Zuo Fan tergelincir 20 langkah, dan Baili Yutian juga tergelincir 20 langkah sebelum berhenti, kedua lagi jauh dari satu sama lain, tetapi mereka bertarung lagi. Melihat semua ini, semua orang tercengang, terutama ratusan mil garis lintang dan bujur, dan bahkan menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bertarung dengan para leluhur? Bagaimana itu jatuh? Kekuasaan. Jingwei, lihat. Namun, pada saat ini, Baili Jimpai buru-buru menepuk pundaknya, menunjuk ke langit, berteriak. Melihat sepanjang arahannya, Baili Jingwei bergidik dan langsung membeku. Kerumunan yang lain melihat bahwa mereka tidak bisa tidak gemetaran dan benar-benar terpana. Bahkan penguasa Raja Pedang seperti Baili Yuyu dan Dan Qingsheng melihat pemandangan aneh ini, dan mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Karena pada kenyataannya, bagaimana hal yang luar biasa ini bisa terjadi? Saya melihat bahwa pada saat ini, seluruh langit telah terpecah menjadi dua bagian, dan mereka pecah secara serempak, seolah-olah jembatan lengkung telah rusak darinya. Seekor burung terbang melewati tempat ini, tetapi tidak tahu bagaimana terbang melewati. Itu hanya ketika secara paksa berlalu. Tapi itu di antara kesalahan, dan ada klik, dan ada perbedaan tiba-tiba di kepalanya, yang benar-benar terputus oleh kesalahan. Seluruh langit ini benar-benar terpotong oleh kehidupan. Bagaimana ini mungkin? Tetapi melihat lokasi kesalahan lagi, itu hanya di mana keduanya terpisah. Keduanya berjuang sebelumnya, dan hasilnya tak terkalahkan. Pedang Qi terbang langsung ke langit kubah, tetapi segera memotong langit. Begitu dia memikirkan hal ini, semua orang memandang mereka berdua dengan lebih terkejut. Situasi seperti apa yang tak terbayangkan yang telah diperbaiki oleh pendekar pedang mereka, dan mereka memiliki kekuatan untuk melenyapkan langit? Dengan geraman dan ludah di mulut, semua orang menatap mata keduanya, penuh ketakutan, dan keringat dingin di kepala mereka masih bertiup. Apakah ini masih manusia? Saya tidak peduli dengan mata aneh orang-orang itu. Baili Yutian sedikit terdiam, tetapi dia menyeringai tiba-tiba, dan dengan berani berkata, hahaha. Senang sekali Anda bisa sampai kepada orang tua itu hidup-hidup. Ini perjanjian yang baik 100 tahun yang lalu, mari kita simpulkan hari ini. Pemenang kembali ke Gunung Tianmo dan pindah ke posisi yang lebih tinggi. Yang kalah akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk pemenang dan dimakamkan di sini selamanya. Dengan gelombang pedang sihir, Zuo Fan tampak serius dan berkata dengan dingin, aku datang ke sini untuk ini, sebagai penggemar terkuat. Kembali ke sana dan menantang keberadaan yang lebih tinggi. Dengan sedikit senyum, Baili Yutian juga tidak ambigu. Pedang yang sama terbuka, dan dia berteriak, oke, tetapi jika Anda bisa sampai di sana, Anda akan tetap menjadi orang tua. Anda harus menjadi pupuk dari pertempuran terakhir, orang tua. ... Dan menang. Begitu komentar ini keluar, Baili Yutian tertawa, wajahnya penuh perang. Zuo Fan juga tersenyum di langit, ragu-ragu, momentum tubuh juga berdeguk. Melihat semua ini, bintang-bintang pedang dan raja-raja pedang itu tidak merasa sedikit terkejut, dan sekali lagi memikirkan tentang apa yang dikatakan Murong Li barusan, itu tampak sedikit jelas. Nenek moyang muncul, dan pertempuran datang bukan untuk kerajaan bintang pedang, tetapi untuk tantangan yang kuat. Zuo Fan bekerja dengan susah payah untuk menghancurkan bintang pedang dan menyatukan 5 benua, tapi ketika dia melihat wajah leluhurnya, dia mengesampingkan kehidupan dan kematian bintang pedang. Hanya untuk pertempuran sederhana dan tidak ada pikiran lain. Ini adalah dunia yang kuat, tidak terganggu oleh kebiasaan umum. Untuk sementara, semua orang tampak agak jernih, tak heran Murong Li mengatakan bahwa tidak ada yang menyerupai leluhur mereka. Benar saja, mereka sangat berbeda. Panggilan, angin sepoi-sepoi bertiup, dan menggores daun yang sudah tidak lengkap, perlahan-lahan melayang di antara keduanya. Ketika daun itu jatuh ke tanah, keduanya bergerak lagi. Hanya saja kali ini, keduanya tidak membuat suara keras, tetapi seperti hantu, bergegas menuju satu sama lain dari waktu ke waktu. Antara langit dan bumi, aliran udara tampaknya masih ada di depan keduanya dalam bentuk yang aneh. Kesatuan surga dan manusia, anak ini juga telah mencapai. Pupil mata tidak bisa berhenti menyusut, dan Baili Yuyun berteriak kagum. Itu seperti ini ketika Jian Sun yang tak terkalahkan memenggal binatang roh tingkat 9, dia masih mengingatnya. Awalnya, ia berpikir bahwa hanya leluhur dari 5 negara bagian yang dapat mencapai tingkat ini. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah 100 tahun, Zuo Fan juga akan mengintegrasikan keadaan ini, tetapi itu membuatnya terkejut. Anak ini benar-benar penyihir, saya takut bahkan nenek moyang tidak dapat membandingkannya. Bam-bam, kedua pedang itu bertarung lagi, dan kedua sosok itu berkedip-kedip.
Orang-orang hanya melihat duo di timur, barat, atas, dan bawah, tetapi mereka tidak bisa melihat bagaimana mereka menembak. Hanya itu yang berbisik pelan, bergema di telingaku. Saat berikutnya, tetapi suara kara-kara berlanjut, dan seluruh langit terkoyak lagi, berubah menjadi sepotong ruang. Itu benar-benar ditutup matanya, dan semua orang terpana oleh keajaiban di depan mereka. Ranah keduanya telah melampaui semua orang yang hadir, termasuk banyak penguasa Raja Pedang, dan itu tidak dapat dibenarkan. Mereka bahkan tidak bisa mengerti bagaimana orang lain menembak, bagaimana mereka bertarung. Pada saat ini, tampaknya semua orang benar-benar menyadari bahwa celah antara Raja Pedang dan penghormatan pedang yang tak terkalahkan bukan hanya kekuatan tetapi juga keadaan. Dalam kedua hal tersebut, hanya Zuo Fan yang dapat bersaing dengan Jian Zun yang tidak terkalahkan. Bam bam bam. Suara dua pertempuran masih satu demi satu, tetapi semua orang di tempat kejadian tidak dapat menemukan sosok keduanya. Mereka hanya dapat mendengar benturan tabrakan logam yang kuat dan langit yang terus-menerus retak, seolah-olah akan runtuh. Dari ini tidak bisa membantu tetapi membuat semua orang lebih bingung, berkeringat dan berkeringat. Meskipun ini tidak sekuat kompetisi kekuatan dua orang, ada akibat yang kuat, tetapi kompetisi ranah ini bahkan lebih menakutkan, karena Anda tidak tahu di mana mereka bertarung. Secara alami mereka tidak tahu kapan bahaya akan datang, dan itu akan mempengaruhinya. Sangat penting, bahkan penguasa Raja Pedang, diperkirakan akan terpengaruh tanpa alasan, dan kepalanya akan berada di tempat yang berbeda. Wow! Dengan suara pakaian yang robek, dan King Sheng dan yang lainnya saling memandang, menyentuh kepala mereka dengan keringat dingin. Dan tidak menoleh untuk memahami bahwa mereka pasti terkoyak oleh ruang dan tercabik-cabik, dan tidak ada kemungkinan melolong. Sekarang keduanya mengikuti jalan surga, dan mereka tidak dapat merasakan alam rendah sama sekali, sama seperti orang-orang yang tidak terlihat. Pada saat ini, para Raja Pedang hanya bisa berdoa diam-diam, jangan pukul mereka berdua, kalau tidak mereka bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Wow! Tetapi pada saat ini, sosok keduanya muncul lagi dan saling memandang, menatap langit yang penuh retakan, dan tidak bisa menahan tawa keras-keras. Oke, di bidang pemahaman surga, kalian sudah mencapai prestasi tinggi. Kita semua bisa mengikuti jalan surga, manusia super memiliki 5 indera dan 6 kesadaran, dan kita tidak bisa membandingkannya dengan yang lain. Sekarang, menjabat tangannya dengan ganas, teriak Baili Yutian. Mendengar ini, semua orang akhirnya menghembuskan napas, tetapi mereka tidak menunggu mereka untuk menaruh hati mereka di perut mereka. Baili Yutian berteriak lagi, kami memahami pedang-pedang. Pedang-pedang langit pria tua itu mendatangi Anda. Lihat kendo dan lihat mana yang lebih tinggi. Begitu suara itu jatuh, Baili Yutian tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan langit guntur ungu muncul, menembus celah-celah kubah langit, berubah menjadi lautan ungu gemuruh. Mata Baili Yutian terkondensasi, dan pedang langit menunjuk ke langit, guruh guntur menyerbu dan bergegas ke arahnya, dan nafas kengerian memenuhi seluruh dunia, dan pedang yang menghancurkan dunia. Itu juga terbang di sekitar, energi pedang. Ham-ham, pedang-pedang peretasan orang tua itu, memperbaiki kekuatan kehancuran. Kekuatan apapun, di depan lelaki tua itu, tidak dapat menahan pukulan, dan dia akan membiarkannya jatuh dan tidak pernah dilahirkan. Di depan Citian Kendo, iya, kamu membangun pedang kehancuran, lalu aku membangun pedang melahap. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan juga mengguncang tubuhnya dengan lembut. Dan aliran udara hitam yang deras segera muncul dari celah antara langit dan bumi, berkedip di antara dunia. Fragmen-fragmen kubah langit, yang terkoyak, juga berangsur-angsur bergabung dalam udara hitam ini, dibungkus bersama, dan berubah menjadi kubah langit hitam. Segala sesuatu yang muncul di langit kubah dipenuhi dan ditelan, tanpa kecuali. Akibatnya, pemandangan aneh muncul di seluruh langit. Pada satu sisi, rumah-rumah ungu berkembang, petir bertiup, dan di sisi lain, kegelapan menyerbu. Seiring dengan kengerian dari kengerian yang menderu, orang-orang memiliki perasaan kaget dan mati lemas. Tampaknya ada beberapa jenis binatang yang bersembunyi di kegelapan, yang membuat orang bergidik. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa keduanya sama-sama cocok dalam penggunaan kekuatan langit dan bumi, masing-masing dengan setengah langit, dan tidak ada yang lebih kuat dari siapapun. Ini adalah satu-satunya waktu dalam sejarah Wuzu bahwa seseorang dapat merebut wilayah langit dengan Jian Zun yang tak terkalahkan. Melihat semua ini, wajah semua orang lebih bermartabat, bahkan penguasa Raja Pedang, wajahnya memompa dengan keras. Pertikaian Kendo, mengundang kekuatan langit dan bumi, setara dengan menggunakan langit dan bumi sebagai medan perang, dan semua hal di bidang ini telah menjadi momok ikan tambak. Itu akan baik-baik saja untuk yang lain, tetapi dua duel itu tidak terkalahkan Jian Zun dan Zuo Fan. Sword Sovereign yang tak terkalahkan adalah kekuatan penghancuran. Begitu disentuh, ia segera menghancurkan puluhan ribu mayat. Meskipun kekuatan Zuo Fan belum jelas, itu bukan ide yang baik. Jika ini terlibat dalam kekuatan keduanya,
bahkan jika pedang raja diperkirakan meratap, apalagi yang lain. Memikirkan hal ini, semua orang merasa lebih dalam dan tidak bisa menahan nafas. Daripada ini, kalian berdua mungkin melawan ranah barusan. Meskipun kami tidak dapat melihat sosok Anda, dan beberapa tidak yakin, tetapi tingkat hitnya tidak tinggi. Ini bagus sekarang. Kita bisa melihat apa yang Anda lakukan, tetapi apa gunanya melihat? Dengan penyebaran yang begitu besar, di bawah langit Kubah adalah medan perang Anda, bisakah kita menghindarinya? Memikirkan hal ini, ada kesedihan di hati semua orang. Bang! Tetapi pada saat ini, pertempuran kedua dimulai lagi. Tetapi mendengar ledakan guntur, dan pedang ungu terbang di bawah langit, semua tempat yang mereka lewati berubah menjadi sepotong abu terbang. Dan beberapa jenderal bintang pedang tidak bersembunyi, dan ketika saya menemukannya, itu adalah tempat penguburan, dan menangis berulang kali. Namun, untuk orang-orang tak berdosa ini, atau prajurit mereka sendiri, Bai Li Yutian sama sekali tidak menatap mereka, tetapi pedang Tianjian terbanting ke depan. Dan pedang mengerikan itu terbang langsung ke arah Zuo. Di mana medan gelap itu terbang? Zuo Fan, ambil triknya, pedang bintang menebas, pahlawan yang jatuh. Chapter 1167, Soaring. Dengungan yang menusuk terdengar ke segala arah, disertai dengan ledakan guntur yang menggelegar dan suara melolong, Thunder Sword yang tak terhitung menabrak dunia gelap Zuo Fan. Dan kemudian tiba-tiba sekelompok gas hitam ledakan itu terkoyak, tetapi dalam sekejap mata, setengah dari kubah langit yang dikendalikan oleh Zuo Fan telah diserang sebagian besar. Dan bersama-sama dengan sekelompok jenderal bintang pedang yang dikepung di bawah langit hari itu, mereka juga mati dan terluka, dan mereka benar-benar menderita. Ikan miskin. Tetapi melihat adegan ini, mereka tidak yakin tentang Bai Li Jingwei, mereka hanya menyaksikan nenek moyang mereka bergerak, dan mereka lebih unggul, terlihat bersemangat dan puas. Guiyuan Realem awalnya tentang kemampuan untuk mengontrol kekuatan langit dan bumi. Sekarang kubah langit yang dikendalikan oleh Zuo Fan menyusut dengan cepat, apakah kekuatan tempur masih berkurang dengan cepat? Di bawah langkah ini, leluhur memiliki keuntungan besar. Ketika Dan King Sheng dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka juga mengerutkan kening dan gelisah. Dalam pertempuran yang menentukan antara Tuan Guiyuan, jika Anda kehilangan langit, itu berarti Anda telah kehilangan senjata yang hebat, yang benar-benar berbahaya. Namun, dihadapkan dengan situasi ini, Zuo Fan tidak peduli sama sekali. Sosok yang kesepian itu tersembunyi di dalam kegelapan, sudut-sudut mulut meringkuk dengan lengkungan yang aneh. Dan garis biru gelap tiba-tiba meledak ke dalam kemuliaan dingin pada pedang sihir dengan udara hitam yang berdeguk. Langit melintasi lengkungan yang aneh, seluruh langit tiba-tiba bergetar, dan energi aneh tiba-tiba muncul dari kegelapan. Pedang petir yang meluap-luap itu, ketika mereka meretas kembali ki hitam itu, stagnan, ragu-ragu selama 3 menit. Dan kemudian mereka tampak jatuh ke dalam air seolah-olah batu itu telah jatuh ke air. Kemudian itu berhenti secara bertahap, dan akhirnya sepertinya tertanam di ruang hitam, dan itu tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Pupil mata tidak bisa berhenti menyusut, dan garis bujur dan garis lintang memandang langit Lei Mang. Ketika mereka memasuki amplop udara hitam, mereka tidak lagi meledak, melainkan berdiri diam, dan tidak menyadari bahwa mereka langsung malu, bintang leluhur-leluhur memotong pedang. Jika bintang jatuh, sering membuat lawan lelah membela. Tidak ada yang pernah memblokir 1/10 dari puluhan ribu pedang. Tapi sekarang, mengapa pedang ini tidak bergerak? Dia bingung di dalam hatinya, banyak orang melihat semuanya dengan perasaan terkejut dan bingung, hanya Ouyang Lingtian, yang terluka parah di tanah, perlahan-lahan berdiri dan memandang ke langit. Tetapi tidak bisa menahan tawa dan goyang dengan mengingat kepalanya, penggemar yang luar biasa ini benar-benar jenius. Pria tua itu telah tercerahkan oleh dao pedang surgawi ini selama ribuan tahun, tetapi dia tidak sebagus 100 tahunnya. Ini benar-benar malu. Feng Tian Kendo, matanya sedikit menyipit. Bai Li Yutian menatap tajam ke arah Zuo Fan, dan sepertinya melihat ini juga. Dia tidak bisa menahan cibiran dan memuji, sangat bagus, 5 jenis pedang dari 5 pedang. Sangat disayangkan bahwa seluruh dunia, tidak ada yang bisa menggunakan 4 kendo lainnya secara ekstrim, dan bertarung melawan orang tua itu. Hari ini Anda menggunakan Feng Tian Kendo, pedang-pedang tua dari lelaki tua, itu adalah pembuka mata bagi lelaki tua itu. Tapi sayangnya, kamu telah kehilangan sebagian besar langit, dan kutipan dari kekuatan surga dan bumi telah jatuh. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyegelnya lagi, serangan orang tua berikutnya? Hahaha. Sebuah tawa nyaring terdengar di langit, dan Jianzun yang tak terkalahkan membanting pedang dewa dengan tiba-tiba tekanan keras, yang tiba-tiba terpancar dari pedang panjang. Dan pada saat yang sama guntur seluruh langit juga berderak, Kiki bergegas ke pedang peretasan, tetapi dalam sekejap mata, itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang terik. Menatapnya dengan ganas, Jianzun yang tak terkalahkan menggertakkan giginya, dan dengan suara gemuruh, dia tiba-tiba melambaikan pedang dan menebas ke depan, Zuo Fan, pedang pria tua itu.
Dapat memotong langit dan matahari, aku tidak tahu segelmu Heavensward Dao, bisakah kamu menyegel pedang orang tua yang tak tertandingi itu? Wow, suara itu baru saja jatuh, disertai dengan kehancuran dunia yang menggelegar. Aun Sword ungu tiba-tiba berubah menjadi meteor, cepat berlalu, dan bergegas menuju Zuo Fan di sana. Semua yang terjadi, selain ki hitam itu, ada yang menghentikan pedang guntur, yang semuanya hancur menjadi terak, menghilang ke dalam ketiadaan, kekuatan penghancur yang menakutkan. Dan segera menekan Zuo Fan, yang tampaknya menghapusnya sepenuhnya keluar dari dunia ini. Tidak, Feng Tianjian Dao hanya pandai menyegel gerakan pedang, gaya pedang yang lebih mewah dan pintar, semakin mudah retak. Tapi kali ini, pedang Baili Yutian adalah pedang nyata, dan itu tidak bekerja. Itu sulit dan sombong, dan itu dirancang untuk menerobos sedikit. Jika skill itu tidak bisa lebih kuat darinya beberapa kali, Feng Tianjian Dao, pedang yang menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekakuan, tidak berguna. Melihat adegan ini, dan Qing Sheng tidak bisa membantu tetapi bingung, mengerutkan kening dalam, dan sekarang, apalagi keterampilan Zuo Fan sendiri mungkin tidak lebih kuat dari orang tua. Bahkan jika dia dapat meminjam kekuatan dunia, itu juga lemah. Pada saat ini, wajahnya tidak mungkin untuk mengatasi kendo peretasan ekstrim monster ini. Mendengar ini, Baili Jingwei menunjukkan senyum jahat dan matanya bersinar dengan cahaya. Kali ini, aku seharusnya membunuh anak ini. Namun, di bawah pedang kejam ini, Zuo Fan tidak takut. Sebagai gantinya, dia dengan lembut melambaikan pedang sihir yang dikelilingi oleh gas hitam, dengan lembut melingkari kehampaan. Dan garis biru di tubuh pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Tiba-tiba, seluruh ruang gelap bergerak, dan saat pedang Zuo Fan terus melambai, langit dan langit melonjak. Gas hitam yang berdeguk, bersama dengan ribuan pedang guntur yang telah disegel, berkumpul bersama di pedang sihir, dan kekuatan yang kuat dari gemericik tidak bisa membantu tetapi keluar. Kelopak matanya sedikit berkedip, dan Qing Sheng tiba-tiba menyadari, bagaimana aku bisa lupa bahwa dia tidak hanya memiliki pedang surga dan pedang, tetapi juga memahami pedang langit dan langit. Bahkan jika kekuatan langit dan bumi yang dapat dia gunakan sekarang sangat sedikit, tetapi monster-monster tua itu terbelah, dia, meterai pendekar pedang yang disegel olehnya, adalah kekuatannya. Pedang Qing Tian, terletak pada metode rekonsiliasi dan fusi yin dan yang. Dengan cara ini, Zuo Fan dapat menggunakan kekuatan untuk bertarung tanpa kekuatan monster tua. Tapi Qing Tian Kendo, bagaimanapun juga, adalah pedang feminin. Untuk memecahkan kendo langit yang terbelah oleh tiran ini, kamu harus menggunakan satu pedang ke langit, pedang ke langit. Pada saat ini, Sangguan Feixiong juga berdiri dan melihat pertempuran di langit, bibirnya melintas dengan senyum bahagia, Brother Ouyang. Anda dapat membayangkan bahwa 5 pedang terkuat di Wuzhu, berdiri di puncak, semuanya berkumpul dalam satu orang. Tubuh, hahaha. Ngomong-ngomong, sebelum aku bertemu monster kecil ini, aku tidak berani memikirkannya. Ada orang di dunia ini yang bisa memahami 4 ilmu pedang terkuat, terutama ilmu pedang ke angkasa, tampaknya itu dibuat khusus untuknya. Aku tidak pernah bermimpi bahwa Chongdao Kendo dapat mencapai kekuatan yang begitu kuat di tangan satu orang. Mengambil napas dalam-dalam, Ouyang Lingtian mengangguk sedikit, menatap mata berkilauan di mata Sangguan Feixiong, tersenyum tanpa sadar, dan melihat lagi di bagian atas kepalanya. Matanya dipenuhi harapan. Itu benar, Kendo dirancang untuk anak itu. Di bawah dunia, diperkirakan tidak ada yang bisa membuat pedang sekuat itu. Bergemuruh, membawa angin dan guntur, Suotmang ungu Jianzun yang tak terkalahkan bernyanyi di sepanjang jalan, menghancurkan langit dan bumi, dan tak terbendung. Zuo Fan memandang pedang dengan dingin, tetapi sudut mulutnya tidak relevan, senyum jahat itu masih, lengan kilin merah, dan itu tampak sangat aneh. Tapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa garis-garis merah pada pedang sihir juga mekar dengan warna haus darah, yang saling melengkapi dengan lengan kanan Zuo Fan. Pedang yang membubung tinggi, menghancurkan langit. Jianmang ungu sudah datang ke pintu depan, dan bidang gelap di sisinya hampir dihancurkan lebih dari 90%, tapi Zuo Fan masih acuh tak acuh dan tenang. Segera setelah mengencangkan tangannya, dengan pedang merah yang menyilaukan, dia menebas. Mang merah meledak ke langit dan menghantam Mang Lei ungu dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan keras, hampir tidak ada jalan buntu selama setengah detik. Purple Thunder Sword meledak menjadi kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Kapan? Seolah-olah ada lonceng dan drum pagi yang terngiang-ngiang di benak saya, ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Nenek moyang Jianzun yang tak terkalahkan, pedang terkuat, dapat dipecahkan dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Jianzun yang tak terkalahkan sendiri tidak bisa tidak menjadi trans kecil. Dia pikir dia telah mencapai ujung kendo pengiris langitnya. Bahkan jika pihak lain memperbaiki kendo pedang langit ke tingkat tertinggi, bagaimana mungkin itu instan? Namun, keraguan di kepalanya sudah terlambat untuk dipertimbangkan, dan dengan suara keras,
aun merah telah melewati jalan tempat petir bersembunyi, dan datang kepadanya dalam sekejap mata. Ini tidak membuatnya bahkan lebih terkejut. Ternyata pedang Zuo Fan tidak hanya menghancurkan pedang Seonnya, tetapi juga langsung memukulnya di depannya. Ini benar-benar mustahil, dia tidak bisa memiliki kekuatan cadangan setelah menghancurkan kekuatan pedang terkuat lelaki tua itu. Bai Li Yutian tidak bisa dipercaya dan berteriak di dalam hatinya, tetapi faktanya ada di depannya. Menghadapi tekanan gang yang mengerikan itu, dia bernapas sebentar. Bai Li Yutian tidak bisa menahan giginya dengan keras, dengan pedang panjang dan ayunan ke depan. Jantung masih akan mencegah pukulan ini terlebih dahulu. Sentuh. Namun, tidak terduga bahwa bahkan jika pedang berada di bawah kendali, itu jauh melampaui harapannya. Redmans yang kuat menghantam Split Sky Sword, dan lengannya yang kuat tidak mampu menghentikan kekuatan pedang. Dengan bang, dia menghancurkan armor dengan Split Sky Sword ke dadanya. Naik, mendorongnya ke belakang, dia tidak bisa berhenti. Ini membuatnya merasa takut, dan dia bersandar dengan putus asa, mendorong lengannya kuat-kuat, mendorong keras ke atas, dan kemudian orang-orang merah, dengan suara mendesing, menyekat tubuh pedang. Dan terbang lurus, langsung ke langit. Ledakan, di langit kubah laut yang bergemuruh, sebuah lubang besar tiba-tiba ditembus, dan Dao Zilei terus bergerak, tetapi tidak lagi sulit untuk menyembuhkan lubang besar itu. Seolah ada energi aneh di sekitar lubang besar itu telah memutuskan komunikasi antara Bai Li Yutian dan langit dan bumi. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terpana, bahkan Bai Yutian. Sekali lagi, aku menatap tajam ke arah Zuo Fan, yang berdiri dengan pedang di kejauhan, dan melihat lengan kanannya, yang memancarkan tanda merah. Seolah terintegrasi dengan pedang ajaib di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jianzun yang tak terkalahkan yang terkuat di Wuzhu menunjukkan rasa takut yang sebenarnya terhadap manusia. Dan tangan yang memegang pedang di tangannya tidak terasa kencang dan kencang. Chapter 1168, David. Ini tidak benar. Wajahnya bergetar hebat, dan Bai Li Jingwei mengguncang tubuhnya, melangkah mundur selangkah demi selangkah, dan ia dalam keadaan kesurupan. Nenek moyang tua itu benar-benar jatuh di bawah pedang anak itu, dan jatuh. Bagaimana mungkin? Orang-orang lain memandang semuanya dengan kaget dan tak percaya. Jianzun yang tak terkalahkan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ini. Tetapi mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Kaisar Bai Li meneruskan, dan bahkan menjadi lemah, segera pingsan dan panik. Jika nenek moyang dikalahkan, fondasi bintang pedang selama ribuan tahun akan runtuh. Meskipun Dan Qingsheng dan mereka percaya bahwa Zuo Fan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Bai Li Yutian. Dia tidak pernah berharap bahwa anak ini akan sangat kuat sehingga dia akan ditekan dengan satu pedang. Apalagi jika ada pedang peretasan hanya untuk memblok monster tua itu, diperkirakan pedang itu akan mematikan dalam sekejap. Monster kecil ini memahami ilmu pedang yang melonjak terlalu kuat. Kubah Sangguan telah bertugas selama bertahun-tahun itu benar-benar putih, dan tidak sebagus apa yang telah dipelajari orang selama 100 tahun. Melihat adegan ini, Sangguan Fei Yun juga tampak kering dan kesurupan. Bisakah Chongdok Kendo menjadi begitu kuat? Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Hanya Xiao Sanzi yang meluruskan piring pinggangnya, menyeka darah di sudut mulutnya, menatap lengan merah tua Zuo Fan, dan tertawa, hatinya jernih. Dia mengerti bahwa Chongtian Sword Dao tercerahkan oleh kekuatan Chongtian Kilin, jadi itu sama dengan Chongtian Kilin. Sekarang Zuo Fan menggunakan kekuatan lengan unicorn untuk menampilkan pedang langit, yang persis sama satu sama lain, dengan sedikit usaha. Oleh karena itu, ilmu pedang yang melonjak jauh lebih kuat daripada 4 ilmu pedang lainnya. Bahkan monster tua, Kendo yang paling terkemuka, sulit bersaing. Semua orang dengan gugup melihat pertempuran di atas, dan Jianzun yang tak terkalahkan akhirnya melihat ke bawah dengan serius, menatap dengan saksama pada lawan terkuat dalam hidupnya di depannya. Matanya menyipit, dan dewa dingin akhirnya muncul di matanya. Ringan, kerala. Tiba-tiba, suara bergerak muncul di telinganya. Jantung Bai Li Yutian bergerak, menatap dadanya, tetapi dia melihat baju besinya yang terbuat dari baja, yang benar-benar pecah. Berpikir bahwa itu hanya disebabkan oleh pedang gang yang mengarah ke atas. Providence, Providence. Ada desahan panjang di bawah hatiku, dan Bai Li Yutian menghela nafas dalam waktu yang lama. Saya awalnya ingin menyelesaikan pertempuran judi ini dengan diri saya 100 tahun yang lalu, dan pergi ke tempat itu dengan bermartabat. Tampaknya tidak berfungsi lagi, pihak lain sudah terlalu kuat. Jika Anda tidak pergi keluar, Anda benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melihat dunia baru itu. Jenggot itu sedikit berkedut, mulut Bai Li Yutian berkedut, dan menatap Zuo Fan lagi, dengan pedang berayun, tetapi pertempuran yang lebih sengit membakar di matanya. Zuo Fan, ayolah. Mari kita akhiri puncak ini. Berjuang. Kalau begitu aku diterima. Dengan jentikan pedang sihir yang sengit, Zuo Fan berteriak, pedang tubuh disatukan. Rumah-rumah merah itu muncul kembali, dan dengan tebasan keras.
Dia sekali lagi melambaikan rumah-rumah pedang yang menjulang tinggi yang menyeramkan, menyerang Bai Li Yutian, dan matanya berkedip. Tapi kali ini, Jianzun yang tak terkalahkan tidak berani lagi peduli, matanya beralih, dan dia bergerak ke samping, berkedip ke samping, dan Split Sky Sword menjaganya di sisinya. Melonjak Jian-Jian dari samping, menggosok tubuh pedang peretasan, tekanan mengerikan membuat retakan baju zirah di dadanya, dan bahkan kara-kara retak, membuatnya tidak bisa berhenti mendesah. Pedang-pedang yang menjulang ini benar-benar mengerikan. Jian Wei sendiri memiliki kekuatan seperti itu, tetapi hampir waktunya. Memikirkan hal ini, setelah pedang yang tak terkalahkan menghormati Jiangang, dia memandang Zuo Fan lagi, tetapi itu dapat diprediksi dan tidak diketahui ketika Zuo Fan sudah membawa pedang sihir. Dan segera mengikuti Jiangang, dan datang ke pintu, tertawa lagi dan lagi, hahaha. Meskipun pedang langit itu ganas, tetapi di hadapan seorang master seperti Jianzun, laju serangannya tidak terlalu tinggi, atau aku secara pribadi maju untuk melawanku. Sentuh. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuo Fan bersinar dengan rumah-rumah merah, dan dia jatuh dengan pedang. Jianzun yang tak terkalahkan buru-buru mengangkat pedang untuk memblokir, dan kedua pedang berpotongan, membuat dentang keras lagi. Hanya di bawah kekuatan besar Zuo Fan, pedang yang tak terkalahkan menghormati hatinya untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menahan diri untuk ditekan lagi. Pedang sihir itu menekan pedang langit yang terbelah dan menekannya langsung ke dadanya sebelum berhenti. Kerala. Merasakan tekanan terus-menerus ini, retakan pada armor Jianzun yang tak terkalahkan hancur lebih cepat, dan bahkan seluruh armor naik ke garis hitam tipis. Yang sepertinya terasa meledak setiap saat. Mengetahui situasinya, Jianzun yang tak terkalahkan mengepalkan giginya dengan erat, menatap sosok pemuda itu di dekatnya, tetapi tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia memerah wajahnya dan berusaha lebih keras. Setelah mengaum, dia mendorong sosok mendekati Zuo Fan kembali lagi. Nak, beraninya kamu menerobos ke dalam kantorku begitu terang-terangan, begitu tidak masuk akal, gemuruh. Ada tangisan kemarahan. Dan momentum Jianzun yang tak terkalahkan dinaikkan lagi di tangannya, pedang langit menghantam dengan keras. Di atas seluruh langit, Wan Lei Pentium, pedang guntur yang menggelegar, dipotong di sini dari segala arah, Zuo Fan, sangat tidak normal. Anda tahu, pada saat ini, Zuo Fan berada di wilayah geografis orang lain, dan kekuatan langit dan bumi ini tidak dikontrol olehnya. Tidak mungkin untuk menyegel Raimens ini dengan Feng Tian Kendo seperti sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran antara dua Tuan Guiyuan, yang masing-masing memiliki bidangnya sendiri, adalah tindakan yang sangat berbahaya untuk melepaskan keuntungan menggunakan kekuatan dunia dengan tergesa-gesa untuk pergi ke ladang orang lain. Jika tidak perlu, atau jika Anda memiliki kepercayaan diri dan pukulan yang sukses, kebanyakan orang tidak akan melakukan ini. Tapi sekarang, Zuo Fan mengambil risiko seperti itu dan secara pribadi pergi ke surga Lei Jian dan bumi Bai Li Yutian. Akan lebih baik jika dia hanya mengambil 1 detik. Namun, jelas bahwa mereka dipertahankan dan diserang balik. Kali ini, yang berbahaya menjadi Zuo Fan. Ketika mereka melihat adegan ini di Bai Li Jingwei, mereka tidak bisa tidak mencerahkan mata mereka, dan mereka memiliki warna harapan. Namun, dalam menghadapi semua ini, Zuo Fan masih tenang, tidak panik. Garis-garis emas dari pedang sihir di tangannya memancarkan kecemerlangan bercahaya, dan napas panas tidak bisa berhenti mengalir keluar dari pedang panjang itu. Bakar langit dengan ilmu pedang, bakar langit dengan laut, dan pedang berayun ke langit. Dengan kepala menengadah, ia melambaikan tangan ke arah kubah langit, dan sinar cahaya yang terik begitu curam hingga menyebar ke segala arah. Hanya saja di antara saat-saat itu, seluruh langit dipenuhi dengan lapisan api keemasan, seolah-olah lapisan penghalang api memisahkan kubah langit dari tanah. Rumah-rumah pedang guntur ungu itu, yang mengenai penutup api, mengeluarkan suara keras, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Burning Sky Kendo mirip dengan Split Sky Kendo, keduanya merupakan kekuatan maskulin, tetapi perbedaannya adalah Burning Sky Kendo condong ke kelembutan matahari. Meskipun itu keras tetapi tidak sombong. Di hadapan kekuatan langit dan bumi, Yiro Keganglah yang membakar segalanya menjadi ketiadaan. Jadi, hanya sesaat, Bai Li Yutian menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk meretas Jian Gang berskala besar, yang bisa sementara bertahan. Meskipun itu hanya sebuah momen usaha, itu sudah cukup. Setelah memisahkan Jianzun yang tak terkalahkan dari langit dan bumi, Zuo Fan, yang sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan pihak lain dan dirinya sendiri, muncul di depan Bai Li Yutian lagi. Dan lampu merah menyala di tangannya. Cop, bas, aun merah mematahkan pedangnya dan tiba dalam sekejap. Mata Bai Li Yutian menyusut, dia menggertakkan giginya, mengangkat pedangnya dengan cepat, dan memblokirnya untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, karena jaraknya terlalu dekat, pasukan Jian Gang lebih ganas dan lebih akurat. Bai Li Yutian tidak memiliki kekuatan untuk menggusurnya, jadi dia menekan keras dadanya dengan pedang, dan di tengah-tengah, semua kekuatan benar-benar bertahan oleh tubuh. Wow!
Hampir seketika, baju zirah milik Jianzun yang tak terkalahkan telah membanting, semua hancur, dan kekuatan kuat dari Sky Sword segera mengalir ke jantung dan paru-parunya. Sehingga ia tidak bisa berhenti meludahkan darah merah. Kemudian tubuh itu juga jatuh seperti meteor, terbentur, dan hancur keras di tengah-tengah bumi. Pada saat itu, semburan guncangan debu, gelombang kejut yang kuat, membuat banyak prajurit bintang pedang hadir, semua langsung terfragmentasi, memusnahkan nafas, tidak 200.000. Lebih dari 100.000 orang terbunuh. Di Baili Jingwei, mata mereka cepat, dan mereka berbaring tengkurap di tanah lagi sebelum mereka bersembunyi. Dan Qingsheng masih mengangkat kekuatan penuh mereka untuk menghentikan akibat dari datang dan melindungi semua orang di belakang mereka, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Ketika semua asap menghilang dan tenang, Zuo Fan masih berdiri dengan sewenang-wenang di ruang angkasa, tetapi langit ungu dan bumi di langit kubah benar-benar menghilang. Tampaknya Sword Sovereign tidak terkalahkan, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan, atau bahkan lebih, orang-orang yang mengendalikan saat ini sudah. Murid ganda itu gemetar tak terkendali, memandangi kawah besar di puluhan kilometer di depan dengan ratusan mil garis lintang dan bujur, matanya buta dan dia berlutut dengan lemah. Bai Li Yutian sudah mati, kita menang. Menatap langit, tidak ada guntur, dan langit yang tenang dipulihkan. Raja Pendekar Pedang tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menjerit keras, dan tubuhnya tidak bisa menghentikan getaran dengan kegembiraan. Zuo Fan, yang begitu kuat dalam ilmu pedang, mungkin tidak dapat menahan bahkan Jianzun yang tidak terkalahkan, jika dia masih memiliki nafas, kelebihan kekuatan. Dan guntur ungu di langit, akankah itu menghilang? Saya juga mengerti hal ini, dan para residivis di kuil surga dan 4 negara tidak bisa berhenti menangis, satu demi satu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari seperti itu bagi Jianzun yang tidak terkalahkan. Hanya raja-raja pedang dan prajurit bintang pedang, berlutut di tanah satu demi satu, mata tertegun, tidak bisa percaya itu benar. Leluhur, bagaimana itu bisa dikalahkan? Tetapi apakah mereka percaya atau tidak? Faktanya telah ditentukan, rumah-rumah ungu menghilang, dan bintang pedang jatuh. Hari-hari kekaisaran yang tak terkalahkan dan orang-orang yang tak terkalahkan semuanya telah tiba. Jadi, beberapa bersuka cita dan beberapa kesedihan, disertai dengan teriakan antusiasme dan ratapan, Zuo Fan menatap dengan cermat ke lubang di bawah, mengamati dengan hati-hati, diam-diam. Meskipun pedang itu kuat sekarang, tapi itu paling menyakiti orang tua itu, dan dia menginginkan hidupnya, belum. Zizizi. Namun, pada saat ini, suara guntur dan ledakan meledak lagi, dan Raiman ungu sudah berada di ruang bebas, dan bayangan itu muncul lagi. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, bahkan membuat setiap orang yang hadir tidak dapat menghentikan stagnasi, tiba-tiba menyebar dengan sangat luas ke segala arah. Sebuah suara tua mengikuti lubang yang dalam, dan samar terdengar, saya tidak berharap untuk melakukan langkah ini. Hanya saja itu terlalu membosankan, Zuo Fan. Chapter 1169, Spirit King. Tubuh itu tidak bisa tidak terkejut. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba mendengar suara yang akrab dan mengerikan ini, dan mereka semua membeku. Segera setelah itu, semua orang menegang leher mereka, berbalik ke arah lubang raksasa, dan kelopak mata mereka bergetar. Hanya beberapa orang yang takut, sementara yang lain bersemangat dan penuh harapan. Bintang pedang, belum selesai. Bang! Guntur ungu muncul kembali di dunia, dan seluruh langit menjadi ungu, dan tidak ada jejak kegelapan. Bahkan, tidak hanya di langit, tetapi bahkan di langit antara langit dan langit, ada ular guntur ungu yang berkeliaran bolak-balik. Tiba-tiba, Zuo Fan berdiri di udara dikelilingi oleh tenda ungu, dan dia dikelilingi oleh langit dan bumi, di mana-mana, sudah sepenuhnya dikelilingi dan tidak dapat melarikan diri. Apa yang terjadi? Murid mata itu menyusut dengan ganas, dan Qingsheng tiba-tiba merasa ketakutan, sebuah jantung langsung disebutkan di tenggorokannya. Dan dia melihat bayangan cahaya yang bergemuruh di sekitarnya. Keringat, ini bukan kekuatan langit dan bumi, mengapa di bumi, mengapa seluruh dunia tampaknya jatuh ke tangan monster lama? Tampar. Namun, suaranya hanya jatuh, dan sinar ungu pria di sisinya langsung mengenai dia, meledak, dan segera menerbangkannya lebih dari 20 meter, wajahnya merah. Dan dia tidak bisa berhenti memuntahkan darah merah, mata selain kengerian, ada kebingungan yang mendalam. Sisa orang, melihat Purple Thunder di sekitar mereka dapat menyerang kapan saja, tetapi itu tidak bisa dijelaskan dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Jelas kita berada di alam monster lama, tapi mengapa kita ada di sini? Bahkan penguasa alam Guiyuan, kekuatan menarik langit dan bumi, juga mengendalikan kubah langit. Tidak mungkin untuk mengendalikan semuanya. Tapi sekarang, rasanya seperti dia mengendalikan dunia. Mereka semua adalah tawanan dunianya, dan selama mereka tidak yakin, mereka akan mudah terhapus olehnya. Ini sangat mengerikan. Qin Sejian Wang dan Ling Yuntian dan yang lainnya semua memandang Zilei di samping mereka,
dan keringat dingin membanjiri kepala mereka. Baili Jingwei tertawa keras dan mengepalkan tinjunya, dengan hormat berkata, para leluhur kuat dan tak terkalahkan di dunia. Selama ada leluhur, bintang pedang kita tidak akan pernah mati. Hahaha, yang mulia leluhur, titik. Mendengar kata-katanya pendekar pedang dan prajurit satu persatu seperti darah ayam, melambaikan tangan mereka, berteriak berulang-ulang, dan semua mata bersemangat. Sisa dari 4 negara bagian dan para murid Heavenly Demon Palace semuanya tampak berat dan setiap hati jatuh ke bawah. Baili Yutian sangat kuat, mereka tahu, tetapi pada saat ini, monster tua ini tidak hanya sekuat yang sederhana, tetapi bahkan lebih luar biasa, sudah melampaui pengetahuan mereka. Huan Shou menyaksikan Raimon ini bergoyang di sekelilingnya, dan mereka bisa menyelesaikannya kapan saja, di mana saja. Semua orang hanya bersemangat, dan mereka tidak bisa membantu tetapi putus asa. Mereka sekarang seperti tikus kecil di kandang si lelaki tua, membiarkan mereka menyembelih. Dan lelaki tua itu bukan lagi manusia pada saat ini, lebih seperti Tuhan, tetapi di hadapan keberadaan Tuhan yang mengerikan, siapa yang bisa menolaknya? Berpikir demikian, semua orang tanpa sadar menatap sosok kesepian Zuo Fan di udara lagi, dengan harapan terakhir di hatinya. Di bawah dunia di mana-mana ini, hanya ada setan yang dapat bersaing dengan Tuhan, dan yang merupakan lawan hidup dan mati. Hanya Zuo Fan, Anda setan, apakah Anda memiliki berat badan ini? Ragu sejenak, semua orang di ruangan itu diam-diam berdoa, semoga kali ini, benar-benar setinggi kaki dan setinggi iblis. Wow! Sebuah ledakan kerikil terdengar, disertai oleh Dao Leimang, sosok agung Jianzun yang tak terkalahkan perlahan-lahan melayang keluar dari lubang besar itu, seluruh tubuh mahakarya Leimang. Jika Dewa Guntur turun, meskipun baju besi di depannya benar-benar retak, dan ada jejak darah yang tergantung di sudut mulutnya, aun halus di matanya bahkan lebih dalam dan tubuhnya lebih keras dan tak terduga. Melihat pemandangan ini, mereka sangat gembira di ratusan mil garis lintang dan bujur, dan mendesis lagi, para leluhur kuat, leluhur kuat. Zuo Fan, manusia ini tidak diketahui tentang ini. Jadi kupikir kamu harus mengetahuinya. Mengabaikan karnaval bintang-bintang pedang itu sama sekali, Baili Yutian hanya menatap Zuo Fan, yang masih acuh tak acuh di udara, menunjukkan senyum aneh. Mengangguk sedikit, Zuo Fan tidak berkata apa-apa di atas Guiyuan, kerajaan roh, kekuatan ruang. Jika Tuan Guiyuan hanya bisa mengendalikan kekuatan di atas kepala, dan meminjam untuk membantu perang, maka Raja Roh seperti pejabat besar di wilayah itu. Secara umum, kamu bisa mengendalikan ruang seluruh area. Setiap sudut di sini berserakan dengan kekuatanmu, dan semua yang ada di sini diambil olehmu, jadi itu bisa disebut Raja Roh. Iya, kamu benar-benar berbeda dari orang-orang biasa ini, tahu banyak hal yang tidak kita ketahui. Tanpa sadar, Baili Yutian tidak bisa menahan tawa dan mengangguk. Zuo Fan, tahukah Anda? Ketika Anda pertama kali berbicara dengan orang tua itu, dunia baru di atas Guiyuan, orang tua itu masih ragu? Sampai saya melihat Anda berkelahi dengan Kraken, keraguan saya masih sedikit, tetapi, setelah saya benar-benar menerobos dan benar-benar merasakan kekuatan yang Anda katakan. Saya tidak tahu bahwa Anda tidak berbohong kepada saya, ini adalah sungguh, Kaisar-Kaisar Suci Roh itu benar, dan Gunung Tianmo juga benar. Jadi, saya ingin melihatnya dan tidak sabar untuk melihatnya. Dan, hanya beberapa hari setelah saya menerobos, saya juga merasa bahwa tubuh saya menjadi terang, seolah-olah ada kekuatan untuk memaksa lelaki tua itu pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Mendengar ini, Ling Yuntian merasa pahit untuk sementara waktu dan mengeluh di hati mereka. Zuo Fan memalingkan wajahnya dan memikirkannya. Setelah terobosan, dia tidak bisa tinggal di Fanji lagi. Tidak heran Fanji tidak memiliki orang kuat yang telah menjadi orang suci, dan sepertinya dia telah pergi. Hanya saja, kemana harus pergi setelah pergi? Mengapa tidak ada legenda di sana? Zuo Fan merenung pelan, tetapi Baili Yutian menyeringai dan melanjutkan, cukup masuk akal bahwa lelaki tua itu harus mengambil masalah itu dan pergi untuk melihat dunia baru. Namun, lelaki tua itu masih mengingat pertempuran itu sekitar 100 tahun yang lalu, meskipun saya tidak tahu Anda bagaimana dengan hidup dan mati, tetapi saya masih ingin menunggu dan melihat. Selain itu, Jingwei mengatakan kepada orang tua itu bahwa akan ada perubahan besar di kekaisaran. Saya meminta Master Pemurnian untuk menyiapkan satu set prajurit-prajurit roh kelas 11 untuk orang tua untuk membatasi budidaya orang tua itu. Jangan sampai Anda terpaksa pergi. Tapi aku tidak menyangka Tian Suiren berharap kamu benar-benar datang. Orang tua itu akhirnya bisa bertarung dengan bahagia dan membuat kesimpulan lengkap dengan kamu, hahaha. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak pergi begitu saja? Dengan alis terangkat, Zuo Fan terkekeh, saya pikir Anda dapat menyelesaikan saya dengan kekuatan Anda kembali ke dunia, bukan? Dengan sedikit senyum, Baili Yutian mengangguk ringan, dan dia tidak menyangkal, Zuo Fan. Karena kamu tahu kerajaan roh raja, kamu harus tahu tempat mengerikan dari kerajaan roh raja.
Jika aku bertarung dengan kerajaan roh raja, aku akan terlalu diganggu. Anda, orang tua itu tidak berjuang keras, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi begitu kuat dalam 100 tahun terakhir. Baru saja pedang itu, jika orang tua itu sudah menjadi raja roh, bahkan jika ia tidak mati, diperkirakan ia akan terluka parah. Sangat disayangkan bahwa Linjia kelas 11 rusak, dan kekuatan orang tua itu tidak lagi terbatas. Aku takut bahwa setelah 1 jam lagi, orang tua itu akan dipaksa untuk pergi. Dengan mengatakan itu, Baili Yutian tidak bisa membantu tetapi menatap langit kubah. Benar saja, selain langit guntur, ada juga cahaya putih yang sangat menyilaukan, yang perlahan-lahan mengembang, seolah-olah itu adalah bagian untuk mengambil orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku ingin bertarung dengan sepenuh hati. Sayangnya, pada saat ini, orang tua itu tidak punya waktu dan kamu tidak memiliki kekuatan. Akhirnya, sebagai penghormatan kepada seorang lawan, orang tua itu secara pribadi mengirim kamu tumpangan benar. Segera setelah itu, Baili Yutian menghela napas dalam waktu yang lama, mengangkat tangannya, dan dengan lembut mencengkeram ruang kosong. Raiman yang bebas di sekitar Zuofan segera memukulnya. Akhirnya, apa yang Anda harapkan, Pak Tua? Selesaikan untukmu, boom. Tanpa bicara, Zuofan hanya melambaikan pedang sihir dengan ganas, dan nyala api keemasan segera membuat lingkaran, mengubah mereka yang terbang Leijian menjadi ketiadaan, Tuan Jianzun. Terima kasih kembali, kalimat ini harus menjadi milikku itu benar. Sebelum kamu dipaksa untuk pergi, aku akan melepas kepalamu terlebih dahulu. Apa keinginan terakhirmu? Aku bisa membantumu untuk menyelesaikannya. Hehehe. Zuofan, kamu benar-benar temperamen buruk. Pada saat ini, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menang? Tanpa mencibir, Baili Yutian berkata, meskipun pedangmu kuat. Tetapi tidak ada salahnya itu adalah lelaki tua tak berambut. Karena saat ini, bukan hanya kubah langit, semua yang ada di sini berada dalam ruang lingkup lelaki tua itu. Kau tidak punya kesempatan sama sekali. Itulah sebabnya lelaki tua itu tidak ingin bertarung denganmu sebagai Raja Roh. Sangat membosankan, hai. Namun, suaranya hanya jatuh. Tetapi suara patah tiba-tiba terdengar. Sword Red terbang melintasi langit lagi, langsung ke kepala Baili Yutian. Tetapi Zuofan sekali lagi mengayunkan langit dengan sekuat tenaga. Kendo, hanya saja kali ini, Jianzun yang tak terkalahkan tidak begitu berhati-hati, mengulurkan 2 jari dan saling menyilangkan. Dengan dengungan, hal-hal luar biasa terjadi, dan seluruh ruang itu sebenarnya terdistorsi oleh mata telanjang. Swordmang merah tua Zuofan berbelok tiba-tiba, yang berjarak 1 meter dari Baili Yutian, menyapu dari kanannya, dan mengenai ruang terbuka di belakangnya, membuat ledakan dahsyat keras, berdebu. Baili Yutian berdiri di sana dengan tenang, wajahnya tenang, dan ada suara samar, ini domain saya, Anda tidak bisa menyakiti saya lagi. Mendengar ini, dan King Sheng berduka untuk sementara waktu, menundukkan kepala tanpa daya, dengan corak yang berat, dan keengganan yang mendalam, melanda hati mereka. Kenapa? Mengapa akhirnya muncul seorang pria yang bisa memenangkan Jianzun yang tak terkalahkan, tapi monster tua ini menerobos lagi dan menguasai kekuatan mengerikan yang baru? Pada saat ini, semua orang sudah selesai, semua rencana juga dibakar, dan semua yang telah mereka kerjakan dengan keras benar-benar kosong. Jianzun tak terkalahkan, masih tak terkalahkan. Hanya Baili Jingwei dan yang lainnya, wajah mereka bersinar, senyum mereka hampir mencapai punggung mereka. Tapi tidak ada yang menemukan bahwa sudut mulut Zuofan, entah kenapa, juga mengangkat busur jahat. Tanpa waktu, dia menyentuh kain putih dengan matanya, wajahnya masih tenang. Sepertinya, aku harus pergi keluar, hahaha. Chapter 1170, Seal Leaf. Guntur Cage, dengan teriakan nyaring, Baili Yutian perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zuofan, yang merupakan goresan di kekosongan, dan matanya berkilau dengan cahaya. Sayang sekali, sepertinya orang yang pergi ke Gunung Tianmo adalah orang tua. Selamat tinggal, bang, Dao Daoyin meledak, seolah-olah ruang itu akan hancur. Raimon di sekitar Zuofan sangat curam sehingga mereka semua berkumpul bersama, seperti gurita, terbungkus dari semua sisi. Di bawah kepala dan kakinya, guntur ungu yang kejam memukulnya dengan keras, dan tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Zuofan mungkin akan menghancurkan ribuan mayat, dan tidak ada kehidupan lagi. Semua orang memandang satu-satunya harapan ini, dan mereka akan segera bertemu dengan tangan beracun monster tua itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi meratap dan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Luo Yunxiang tidak bisa menghentikan air mata, dan berteriak, Zuofan. Tuan, kakak Zuo, Zuo Butler, anggota keluarga Luo yang lain juga ingin sekali menggiling gigi mereka. Tetapi tidak mungkin. Ini adalah 2 anak dari Kuir dan Gu Santong. Sebagai anak-anak Zuofan, melihat pemandangan ini, sangat sederhana.
Ambil napas dalam-dalam dan rileks, seolah-olah orang asing segera terbunuh. Melihat ini, Ouyang Lingtian tidak merasa aneh, dan memandang mereka, ayahmu dalam bahaya, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Khawatir apa? Ayahku belum mencoba yang terbaik. Apa bahayanya? Dia meliriknya dengan tajam, dan tiga mata rantai kuno itu tidak menentukan, kapan ayahku akan melakukan semua trik dan melakukan semua trik, atau tidak melakukan apa-apa. Maka disitulah saya dalam bahaya, di mana ini, jangan khawatir, hehehe. Untuk sesaat, Ouyang Lingtian memberinya pandangan yang dalam, dan dia sedikit terkejut, ayahmu belum mencoba yang terbaik? Dia telah menggunakan keempat ilmu pedang. Tapi sekarang, Baili Yutian telah menjadi roh lagi. Wang, kekuatannya segera naik ke tingkat yang baru. Bagaimana mungkin ayahmu masih punya cara untuk menghadapinya? Oh, Ice King, kamu benar-benar tidak mengerti keterampilan ayahku? Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Queer tidak bisa menahan cibiran, ayahku menyadari pedangnya. Dan itu hanya masalah 100 tahun. Apakah ayahku tidak bisa mengalahkan orang lain seperti ini 100 tahun yang lalu? Kau tahu, kekuatan ayahku 70% semua ada di mata. Dia tidak membuka matanya, dia tidak mau keluar semua. Membuka mata. Mau tak mau pingsan, Ouyang Lingtian dan yang lainnya saling memandang lagi, dan memandangi sosok putih di kubah langit, tetapi mereka benar-benar mengetahui bahwa dikelilingi oleh guntur. Ia masih tidak panik, tetapi perlahan-lahan mengulurkan matanya. Di kain putih, tarik dengan lembut, lalu lepas kainnya, buka matanya dengan es tipis di dalamnya, dan tanda aneh diukir di antara dahi. Sekarang saya telah menyadari pengetahuan tertinggi dari Feng Tianjian Dao, dan saya telah menguasai hukum meterai. Mata ini seharusnya tidak dikacaukan lagi, hahaha. Dengan tawa di bawah hatinya, Zuo Fan mengikat tangan Yin Jue, dan kemudian jari-jarinya bersama-sama, dengan lembut beristirahat di tengah alisnya. Bas. Tiba-tiba, gelombang yang jelas terdengar, dan tanda di dahi Zuo Fan tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya biru, misterius dan dalam. Segera setelah itu, perlahan-lahan menghilang. Ketika tanda menghilang, embun beku di depan matanya meleleh dan menghilang. Zuo Fan menunggu dengan tenang, wajahnya penuh dengan keinginan, dan tidak ada setengah kecemasan muncul. Bergemuruh, Lei Mang yang menakutkan sedang mendekati Zuo Fan dengan tergesa-gesa, dan akhirnya Baili Yutian menjabat tangannya dengan keras, tetapi setelah mendengar ledakan yang luar biasa. Suara Zuo Fan sebelumnya benar-benar berubah menjadi lautan guntur. Tanah, cahaya guntur ungu berkelebat mengerikan, dan nafas kengerian menyebar ke segala arah. Tapi sosok di dalamnya sudah lama menghilang dan menghilang. Zuo Fan, Luo Yunxiang meratap ketika dia melihat langit lagi. Orang-orang lainnya menggelengkan kepala dalam duka, menghela nafas tanpa henti. Bahkan Baili Yuyu menundukkan kepalanya sedikit dengan sedih, dengan kesedihan di matanya. Aku sudah bilang padamu untuk tidak melakukan hal yang salah dengan leluhurmu sejak lama. Ouyang Lingtian tampak, wajahnya aneh, dan kemudian memandang tiga mata rantai kuno dengan bingung, seolah mengatakan, bagaimana dengan ayahmu? Mati. Namun, keduanya masih memiliki awan cahaya dan semilir, tidak bertanggung jawab, tetapi biarkan beberapa raja itu tidak mengerti. Perlahan-lahan meletakkan tangannya, Baili Yutian mengambil napas, dan kemudian melihat cahaya putih di bagian atas kubah langit semakin dan lebih menyilaukan, dan lubang cahaya semakin berkembang. Dan dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya dengan puas, tapi bagaimanapun, lelaki tua itu mendapatkan tiket untuk Magic Mountain hari itu. Sekarang aku bisa pergi ke sana dengan adil, hahaha. Tuan Jianzun, Anda akan pergi ke Gunung Tianmo sekarang. Apakah Anda takut bahwa saya akan menghancurkan kerajaan Anda di masa depan? Namun, pada saat ini, tawa ringan biasa tiba-tiba terdengar. Mau tak mau terkejut, Baili Yutian segera melihat ke tempat suara itu datang, tapi itu adalah tempat di mana Zuo Fan baru saja, dan sekarang guntur meledak. Bergemuruh, ada halilintar yang lebih menakutkan daripada halilintar ungu, dan ledakan guntur hitam meledak dari kehampaan. Begitu guntur ungu menyentuh peradangan hitam, mereka menghilang seketika dan menghilang menjadi ketiadaan. Sosok yang akrab, dengan sedikit senyum, perlahan keluar dari Thunder Flame itu, tapi itu adalah keraguan Zuo Fan. Hanya saja pada saat ini, matanya sudah terbuka, 4 aura emas dari murid kanan berkedip, murid kiri gelap, guntur meledak dan api hitam terbakar. Tetapi perbedaannya adalah bahwa murid kiri tertanam dengan lingkaran cahaya biru, misterius dan dalam. Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, dan Baili Yutian tidak bisa tidak terkejut, bagaimana mungkin Anda belum mati? Aku berkata, kaulah yang meninggalkan kata-kata terakhir. Bagaimana aku bisa mati? Sudut mulut terangkat, Zuo Fan merasa tidak nyaman dan terkekeh. Wajahnya sedikit tenggelam, Baili Yutian menatapnya dengan erat, tetapi dia tiba-tiba tersenyum, bahkan jika kamu tidak mati. Apa yang kamu lakukan ketika kembali ke Yuanjing? Saya tidak memiliki kualifikasi apapun, dan lelaki tua itu sudah tak terkalahkan.
Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda lolos sekarang, tetapi Anda yang tidak bisa menyerang lelaki tua itu. Bagaimana mungkin ada peluang untuk menang walaupun ada lebih banyak metode melarikan diri? Begitu komentar ini keluar, saya melihat pria tanpa cedera Zhuo Fan dengan senyum di wajahnya. Ya, bagaimana seharusnya Gui Yuan berurusan dengan Raja Roh dan kesenjangan antara langit dan bumi? Baili Jingwei masih tersenyum jahat, melihat sosok Zhuo Fan penuh penghinaan. Bagaimana jika Anda melarikan diri lagi? Di hadapan kekuatan super leluhur-leluhur yang melampaui semua orang di dunia, apakah Anda masih bisa mengubah ombak? Ham-ham. Dengan lembut mengangkat tangan lagi, mata Baili Yutian bersinar dengan halus, menghadap ke arah Zhuo Fan, dia mendorong telapak tangannya dengan keras dan berteriak, Jiang Wangzung. Orang tua itu akan melihat apa yang Anda inginkan kali ini retak. Desir-desir. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh kubah langit meledak dengan guntur, dan geng pedang ungu yang luar biasa menyerang Zhuo Fan dengan ganas. Dan kali ini, tidak seperti rangkaian kecil terakhir dari paket pedang guntur. Ini jelas merupakan rentang berdarah, lebih ringan dan kekuatan yang lebih kuat. Kiki membanjiri Zhuo Fan. Tanpa mengalahkan Jian Zun, dia menatap tajam pada sosoknya untuk melihat apa artinya dia akan muncul. Namun, aneh bahwa dalam menghadapi pembunuhan yang begitu kejam, Zhuo Fan berdiri di sana, masih bergerak. Tiba-tiba, Zhuo Fan berkedip, dan tiba-tiba menghilang. Ribuan pedang itu menghantam di sana, tetapi tiba-tiba dia jatuh kosong. Bagaimana dengan orang-orang? Para murid tidak bisa berhenti menyusut, dan Baili Yutian terkejut. Hai. Tetapi pada saat ini, suara memecah langit dimulai, dan embusan angin kencang bertiup begitu kencang hingga bergegas ke sisinya. Mau tak mau terkejut, Baili Yutian terlambat merespons, tetapi dia mengambil pedang surga dan membantingnya ke depan. Sentuh. Dengan suara keras, teror merah muncul, dan kekuatan teror yang familiar menyerang hati saya lagi. Tangan Baili Yutian lembut, dan dengan kepulan tiba-tiba, dia ditembak keras dan terbang keluar, dan jantungnya berdarah, dan dia berhenti sampai dia berhenti dan melihat ke depan. Saya tidak tahu kapan, Zhuo Fan benar-benar muncul dalam dirinya. Di posisi sebelumnya, di murid di sebelah kanan, lingkaran cahaya emas sedang berlalu. Bagaimana ruang ini bisa dikendalikan olehku? Kapan kamu muncul di sampingku? Kenapa aku tidak tahu? Lei Yan memecahkan langit, tanpa menjawab pertanyaannya, Zhuo Fan hanya mengangkat senyum aneh. Di murid kanan, dua aura emas bersinar terang, dan di murid kiri, guntur hitam tiba-tiba menyebar. Wow, seperti anak panah dari tali, sebuah kolom api hitam, dari murid ganda Zhuo Fan menembak dengan ganas ke Baili Yutian, kecepatannya cepat, sulit dipercaya, dan sekejap mata. Karena peningkatan kekuatannya sendiri, teknik murid Zhuo Fan juga meningkat dengan peningkatan teroris. Pada saat ini, bahkan tuan seperti Baili Yutian yang baru saja menerobos ranah Raja Roh, ada perasaan trans di hadapan kecepatan guntur dan ledakan. Sebelum reaksi datang, flame pillar yang menakutkan datang ke pintu depan. Mau tak mau kaget, Baili Yutian tidak berani peduli, dan dengan cepat mengangkut kekuatan gaib dari alam Raja Roh, dua jari bersilang, ruang di depan adalah twist. Dan aku ingin memindahkan ini dari arah seperti terakhir kali. Tapi kali ini, dia dilanda ide keras. Sentuh, tanpa terdistorsi oleh ruang terdistorsi, Yanzu hitam langsung menembus ruang dan menembak Jian Zun yang tak terkalahkan tanpa stagnasi. Anda tahu, ini adalah lipatan kedua dari murid kosong. Apa musuh kekuatan ruang? Bisakah hal itu dipengaruhi oleh distorsi ruang? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengambil kata yang rusak? Dan Thunder Flame itu ada di mana-mana, dan semuanya bisa dibakar. Jadi kali ini, bahkan jika Jian Zun yang tak terkalahkan memiliki kekuatan supranatural Raja Roh, diperkirakan bahwa dalam menghadapi keterampilan ajaib ruang nyata ini, tidak ada cara untuk menggunakannya. Pencuri itu bertemu polisi dan hanya bisa mengenalinya. Lagi pula, murid dewa yang kosong ini adalah keterampilan magis Kaisar Surgawi. Di dunia, dalam studi tentang kekuatan ruang, ini sebanding dengan tuan pertama di wilayah suci ini. Saya khawatir ini unik.